Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlo Syairi. Saya Fitra Hayati. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Pada materi ini kami akan membahas tentang pengertian sumber-sumber hukum Islam yang mana akan disampaikan oleh teman saya Fitra Hayati dan macam-macam sumber hukum Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Ulama ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu, ulama ahli fikih menjadikan ijma sebagai salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan bagi kamu dua hal yang karena kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan Sunnah." Hadis riwayat Baihaqi. Macam-macam sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan alam, serta manusia dengan manusia. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Yang kedua, hadis. Al-Hadis menempati kedudukan pada tingkat kedua sebagai sumber Islam setelah Al-Quran. Fungsi dan peranan hadis di samping Al-Quran adalah: 1. Bayan at-takhiri, yakni mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, yakni menafsirkan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar. Yang ketiga, bayan at-tasyri, yakni mewujudkan hukum atau ajaran yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Yang ketiga, ijma'. Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma' sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa. Ini karya Siti Fauzia Tunai. Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Ijma' dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti. Ijma' sharih atau ijma' lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma' syar'i ini juga sangat langka terjadi. Bahkan jangankan yang dilakukan dalam satu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Dan yang terakhir adalah qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas atau analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Asy-Syafi'i. Qiyas menempati tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma'. Akhir kata, tidak ada manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dengan segala bentuk kerendahan hati, saran-saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari yang melihat dan mendengar, guna ke depannya untuk meningkatkan kualitas apa yang disampaikan. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.